Bayangkan, Anda memiliki sebuah istana megah, tapi untuk menjaga dapur tetap mengepul, Anda terpaksa menjual gerbang emasnya. Itulah drama yang sedang menyelimuti Spotify Camp Nou saat ini. Siapa yang menyangka tiga nama yang selama ini dianggap sebagai nyawa di barisan pertahanan Blaugrana, yaitu Alejandro Balde, Jules Koundé, hingga sang gladiator Ronald Araujo, kini tidak lagi masuk dalam daftar tidak tersentuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Barcelona, raksasa Katalan yang sedang berusaha bangkit di bawah asuhan Hansi Flick, dikabarkan siap membuka pintu keluar bagi tiga bek andalannya di bursa transfer musim panas mendatang. Apakah ini murni strategi teknis, ataukah ini langkah putus asa demi menyelamatkan dompet klub yang masih berdarah-darah akibat jeratan financial fair play? Hari ini, kita akan bedah tuntas mengapa Barcelona rela melepas benteng kokoh mereka demi sebuah masa depan yang penuh teka-teki. Selamat datang kembali di kanal Lapangan Hijau. Musim panas 2026 diprediksi akan menjadi salah satu periode paling sibuk sekaligus paling menyakitkan bagi para kulers di seluruh dunia. Barcelona saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, performa tim di bawah Hansi Flick menunjukkan grafik yang menjanjikan dengan gaya main agresif yang menuntut fisik prima. Namun di sisi lain, bayang-bayang utang masa lalu dan aturan pembatasan gaji dari La Liga masih menjadi hantu yang mencekik ruang gerak manajemen Joan Laporta. Informasi terbaru dari berbagai sumber di Spanyol menyebutkan bahwa manajemen klub telah melakukan evaluasi mendalam. Hasilnya mengejutkan. Untuk mendatangkan pemain baru kelas dunia, seperti rumor pengejaran Julian Alvarez atau Alessandro Bastoni, Barcelona harus melakukan pengorbanan besar. Dan kali ini, sektor pertahanan yang biasanya sangat dijaga ketat, justru menjadi sektor yang paling mungkin dikorbankan untuk mendulang pundi-pundi euro. Mari, kita bahas satu persatu profil pemain ini. Kita mulai dari nama yang paling menggetarkan hati fans, Ronald Araujo. Bek asal Uruguay ini bukan sekedar pemain, dia adalah simbol determinasi dan salah satu bek tengah terbaik dunia saat dalam kondisi bugar. Namun, kenapa Araujo masuk daftar jual? Pertama adalah masalah kebugaran. Musim 2026-2029 bukanlah musim yang mudah bagi Araujo. Dia sempat menepi karena masalah kesehatan dan cedera fisik yang silih berganti. Ketika dia kembali, Hansi Flick tampak lebih mempercayai duet bek lain, atau bahkan menggeser Araujo ke posisi bek kanan, posisi yang sebenarnya bukan favoritnya. Kedua adalah nilai pasar. Kontrak Araujo yang akan segera mendekati masa akhir tanpa tanda-tanda perpanjangan yang jelas membuat Barcelona cemas. Nilai pasarnya masih sangat tinggi, di kisaran 70 hingga 80 juta euro. Klub seperti Liverpool dan Inter Milan dikabarkan terus memantau situasi ini. Bagi Barcelona, menjual Araujo sekarang berarti mendapatkan modal besar untuk menyeimbangkan neraca keuangan sebelum nilai transfernya merosot tahun depan. Meskipun Araujo kabarnya ingin bertahan, manajemen melihatnya sebagai aset finansial paling cair saat ini. Ini adalah dilema antara cinta dan logika finansial. Lanjut ke nama kedua, Jules Koundé. Sejak didatangkan dari Sevilla, Koundé telah menjadi pelayan setia bagi Barcelona. Dia rela bermain sebagai bek kanan demi kepentingan tim, meski dia berulang kali menyatakan lebih nyaman sebagai bek tengah. Masalahnya bagi Koundé di bawah rezim Flick adalah konsistensi dan kecocokan taktis. Flick menginginkan bek yang sangat cepat dalam transisi dan memiliki kemampuan bermain bola yang hampir sempurna untuk mendukung garis pertahanan tinggi. Koundé memang bagus, tapi dengan munculnya talenta muda seperti Paul Cubarsí yang tampil fenomenal dalam mendistribusikan bola, posisi Koundé jadi tidak lagi seaman dulu. Selain itu, Koundé adalah salah satu pemain dengan gaji yang cukup tinggi di skuad. Di tengah usaha klub menekan pengeluaran, melepas Koundé bukan hanya soal mendapatkan uang transfer, tapi juga memangkas beban gaji secara signifikan. Barcelona kabarnya sudah siap mendengarkan tawaran mulai dari 50 juta euro untuk bek asal Prancis ini. Nama terakhir adalah yang paling muda dan mungkin paling mengejutkan, Alejandro Balde. Pewaris posisi Jordi Alba ini awalnya diproyeksikan sebagai bek kiri masa depan Barcelona untuk 1 dekade ke depan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Cedera hamstring yang berulang telah menghambat progresnya secara serius. Di sepak bola modern yang sangat mengandalkan kecepatan bek sayap, riwayat cedera motot otot adalah tanda bahaya yang menakutkan. Barcelona melihat adanya penurunan progres pada Balde. Ditambah lagi, kebutuhan akan dana segar untuk mendatangkan bek kiri yang lebih stabil secara fisik membuat nama Balde masuk ke dalam bursa jual. Jika ada klub Liga Inggris yang berani menebusnya dengan harga tinggi, Barcelona kemungkinan besar tidak akan berpikir 2 kali. Lantas, apa pesan yang ingin disampaikan Barcelona dengan langkah ekstrim ini? Jawabannya adalah revolusi finansial. Barcelona sedang mencoba membersihkan rumah. Mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan tuas ekonomi atau meminjam uang. Mereka harus mulai berjualan pemain top untuk bisa membeli pemain top lainnya. Strategi ini mirip dengan apa yang dilakukan banyak klub besar saat mereka harus mematuhi aturan keuangan yang ketat. Selain itu, Hansi Flick tampaknya ingin membangun skuad yang benar-benar sesuai dengan visinya. Jika dia merasa pertahanan saat ini terlalu rentan atau tidak cukup dinamis untuk pola penekanan tinggi yang dia inginkan, maka perombakan total adalah solusinya.
Kabar ketertarikan pada Alessandro Bastoni dari Inter menunjukkan bahwa Barca mencari profil bek yang berbeda, yang lebih tenang dalam menguasai bola dan memiliki kepemimpinan yang lebih matang. Bagi para fans, ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Melihat pemain kesayangan pergi demi menyeimbangkan buku kas tentu bukan hal yang menyenangkan. Namun, jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk melihat Barcelona kembali mengangkat trofi Liga Champions dan bersaing sejajar dengan Real Madrid, mungkin ini adalah langkah yang diperlukan. Kita tunggu saja, apakah di bursa transfer musim panas nanti, ketiga benteng ini benar-benar akan meninggalkan Katalan, ataukah ini hanya gertakan manajemen untuk memacu performa mereka di sisa musim? Satu yang pasti, musim panas di Barcelona tidak akan pernah membosankan. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini. Sampai jumpa di berita berikutnya.